Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alda Fitriani Ismail Dasar dengan NPM 2251065, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu narkotika, golongan dan jenis narkotika, undang-undang yang mengatur dalam narkotika, serta dampak dan cara pencegahan dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat ilmiah yang menimbulkan efek samping seperti menurunnya kesadaran, berhalusinasi, serta menurunnya daya rangsang. Nah, sebenarnya apa itu narkoba? Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, narkotika adalah salah satu zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Undang-Undang Narkotika sendiri diatur dalam Pasal 114 Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, di mana seseorang yang dengan sengaja melawan hukum menjual, membeli, atau memakai narkotika dapat dikenakan sanksi pidana dan denda paling sedikit 5 tahun penjara dan paling banyak 20 tahun penjara, dengan denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Berikut adalah wawancara saya bersama beberapa narasumber menurut pandangan mereka mengenai apa itu narkotika. Saya Alda Fitriani, kakak dengan siapa? Nurul Desmaulia. Oke, Kak Nurul, menurut kakak narkoba itu seperti apa? Menurut saya narkoba itu adalah kayak obat-obatan terlarang dan ini sangat tidak dianjurkan untuk dikonsumsi dan sangat bahaya bagi kalangan muda, baik yang tua maupun yang muda, karena bisa merusak organ dalam tubuh, bahkan bisa berakibat kematian jika sering digunakan. Oke, baik, sangat jelas ya. Terus menurut kakak bagaimana cara pencegahan penyalahgunaan narkoba itu di kalangan remaja? Oke, pencegahan untuk penggunaan narkoba di kalangan remaja itu bisa kita gunakan dengan aktivitas positif seperti sering berolahraga atau berkumpul dengan seorang sekitar yang baik-baik gitu. Maksudnya menjaga pergaulan lah. Oke, baik Kak. Udah segitu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oh ya, sama-sama. Menurut saya kalau narkoba itu adalah termasuk ya sudah kita ketahui bahwasanya narkoba adalah sesuatu obat yang terlarang dan sudah bahwasanya sudah kita ketahui untuk hukumnya di Indonesia juga ya dilarang gunakan, walaupun ada sebagian kedokteran menganggap bahwasanya obat, tapi karena kadarnya tinggi untuk merugikan orang lain dan diri kita sendiri akhirnya dilarang. Kemudian untuk tanggapan bagi pengguna narkoba saya rasa sangat sangat bodoh mungkin ya, karena narkoba tersebut hal yang sudah dilarang kemudian banyak sekali efek buruknya tapi masih disalahgunakan. Mungkin itu ya. Oke, terima kasih. Karena dari peredarannya itu atau penjualannya itu masih bebas, jadi semua kalangan bisa memakai itu. Lalu bagaimana cara penanggulangannya atau cara pencegahan di kalangan remaja, Pak? Dari narkoba itu sendiri? Dia lebih kepada pemberantasannya langsung sih, kepada pengedar, bandarnya atau apanya, lebih ke situ. Kalau yang pemakai kan tempat rehabilitasinya sudah ada. Kalau itu pengedarnya sih lebih ke pengedar. Semua kalangan bisa mengakses penjualan. Kalau setahu saya, kalau saya tidak salah itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika, kalau menurut saya sendiri ya, pendapat saya sendiri itu sesuatu yang bisa membuat kita itu ketergantungan. Jadi seseorang ingin menggunakan itu secara berulang dan kemudian dia merasa ketergantungan dan kemudian menimbulkan dampak negatif untuk dirinya sendiri. Kemudian golongan dan jenis narkotika itu terdapat pada 3 golongan. Yang pertama golongan 1 terdapat narkotika jenis ganja, yang kedua jenis morfin, dan yang ketiga adalah jenis heroin. Narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1, narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan kokain.
Ketiga, narkoba tersebut sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menyebabkan efek kecanduan. Golongan 2. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Golongan 2 memiliki banyak jenis, beberapa di antaranya seperti morfin dan petidin. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Golongan 3. Narkotika golongan 3 seperti kodein dan etil morfin memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Dan dampak penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kesehatan tubuh itu berdampak pada akan mengalami gangguan otak, overdosis, kecanduan, mengalami kerusakan pada hati, ginjal, jantung, serta sehingga dapat menyebabkan kematian. Seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri merupakan negara yang termasuk penyalahgunaan narkotika terbanyak pada 10 provinsi, yang dimana termasuk di dalamnya itu Sumatera Utara, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Waktu ke waktu bangsa kita dihadapkan dengan menurunnya mental dan perilaku generasi mudanya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalkan pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan yang paling mengkhawatirkan adalah pengaruh dari narkoba. Mengapa narkoba dianggap paling berbahaya? Karena narkoba dapat berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik tubuh manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apa itu narkoba dan cara menghindarinya, supaya kita tidak terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Lalu bagaimana jika kita mengetahui seseorang telah melakukan penyalahgunaan narkotika, yaitu kita dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib, atau kita dapat melaporkan ke Badan Narkotika Nasional yaitu BNN, atau kita juga dapat melaporkannya ke pihak rumah sakit dan pihak kepolisian agar dapat ditindak lebih lanjut. Kemudian cara pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan masyarakat itu kita dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkotika, dan juga kita dapat melakukan pendekatan diri kepada masyarakat. Kita juga dapat melakukan informasi-informasi berupa flyer-flyer yang dapat kita informasikan di media sosial ataupun di jalan-jalan, dan juga kita dapat melakukan dengan cara memberi contoh kepada orang lingkungan yang di sekitar kita, orang terdekat ataupun keluarga, dengan cara kita juga menghindari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam kasus yang saya amati dalam kehidupan masyarakat sendiri, yaitu bahwa masyarakat telah mengetahui bahwa narkotika itu adalah obat terlarang yang penggunaannya sudah dilarang oleh pemerintah dan terdapat undang-undang yang mengatur di dalamnya. Kemudian narkotika itu juga dapat merusak organ-organ tubuh, merusak akal sehat, dan dapat menyebabkan kematian. Jadi, siapa paling bertanggung jawab dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Jawabannya jelas, tidak lain adalah Anda sendiri. Karena segala sesuatu dimulai dari diri sendiri, kemudian bersama dengan keluarga, kelompok masyarakat, dan pemerintahan. Mari kita bersama menghentikan dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Dengan cara menahan diri supaya tidak penasaran dengan narkoba, selalu hadapi masalah dengan sabar, meningkatkan kerukunan untuk menciptakan lingkungan yang aman, dan bebas dari candu. Bergaul dengan orang yang baik, gunakan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat. Laporkan kepada pihak berwenang jika ada indikasi penyalahgunaan narkoba di sekitar kita. Nah, untuk generasi yang hebat dan bermoral, mari kita bersama hentikan dan cegah penyalahgunaan narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kelebihan, mohon maaf.
hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Saya Alda Fitriani Ismail Basar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye bye.